Tradisi literasi para pemuka agama dan kaum santri di Tasikmalaya sudah mengakar sejak masa kompeni. Beragam karya intelektual berhasil dibuat dan memberikan pengaruh besar. Di antaranya berbentuk majalah, seperti Al-Imtisal, Al-Mawaidz, Al-Muhtar, dan Al-Idhar. Ada pula majalah Mazhab Ahli Sunnah, Al-Bisyarah, dan majalah Al-Itisom. Majalah-majalah itu menjadi media dakwah yang menyebar di zaman penjajah, tepatnya pertengahan tahun 1920-an hingga 1930-an. Saat itu merupakan era pertumbuhan pers Islam di Tasikmalaya. Beberapa penerbitan yang diasuh para kiai berhasil memberikan warna dalam perkembangan literasi Islam di Tasikmalaya. Tak heran, waktu itu Tasikmalaya menjadi pusat perkembangan media Islam di Priangan dengan jumlah penerbitan paling banyak dibanding daerah lainnya. Dari semua media Islam yang terbit pada saat itu, Al-Imtisal, Al-Mawaidz, dan Al-Muhtar cukup terkenal dibanding yang lainnya. Dilihat dari konsistensi penerbitan, keredaksian, dan jangkauan pembaca. Al-Imtisal merupakan majalah yang diterbitkan Persatuan Guru Ngaji, terbit mulai tahun 1925 hingga tahun 1940, 3 kali dalam sebulan. Pada tahun 1930-an, para pembaca setianya sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Priangan. Kiai-kiai yang menjadi motor dari penerbitan majalah Al-Imtisal diantaranya Haji Muhammad Jarkazi sebagai pimpinan redaksi, dibantu Haji Muhammad Saleh dalam urusan administrasi, dan beberapa kiai yang menjadi kontributor tetap seperti Kiai Sujai Kudang, Haji Empah Ruji Sukalaya, Raden Haji Azuri Kaum Manonjaya, Haji Abdul Majid Mangunreja, Haji Muhammad Bakri Cikalang, Haji Muhammad Haytami Ciawi, dan Haji Muhammad Mustafa Banjar. Sementara Al-Mawaidz merupakan majalah mingguan terbitan Nahdlatul Ulama Tasikmalaya pada tahun 1933 sampai dengan 1935. Majalah ini diasuh langsung oleh Ketua Tajvidiyah Nahdlatul Ulama, Sutisna Senjaya, yang dikenal sebagai seorang organisatoris dan jurnalis berpengalaman. Kiai-kiai yang turut membantu mengisi rubrik keagamaan dalam Al-Mawaidz diantaranya Haji M. Hafadil, Kiai Cikotok, Haji Sobandi, Cilengga, Haji Dahlan Cicarulang, Kiai Haji Ruhiat Cipasung, Haji Yahya Madiapada, Haji Samsudin Gegernoong, Haji Kalyubi Madewangi, dan Kiai Kuntet. Sama halnya dengan Al-Imtisal, pembaca Al-Mawaidz juga menjangkau hampir seluruh wilayah Priangan. Sedangkan Al-Muhtar merupakan majalah yang diterbitkan beberapa tokoh dari Persatuan Guru Ngaji pada tahun 1933. Majalah yang terbit 2 kali dalam sebulan ini diasuh Haji Muhammad Fahrul Roji Sukalaya sebagai pemimpin redaksi, dan urusan administrasi dipegang Haji M. Tajuddin. Beberapa kiai yang turut menyokong penerbitan majalah ini diantaranya Haji Muhammad Aon Mangunreja, Haji Zainal Hasan Mancogeh, Raden Ahmad Hidayat Cikoneng, Haji Abdul Gofar Ciroyom Tasikmalaya, Harun Ar-Razid Guru Sekolah Barain Tasikmalaya, Haji Muhammad Sobandi Panumbangan, dan Haji Muhammad Bakri Cikalong. Al-Imtisal, Al-Mawaidz, dan Al-Muhtar pada umumnya menawarkan konten kajian keislaman yang hampir sama. Rubrik-rubriknya ada seputar keilmuan Islam, seperti ilmu tauhid, tafsir Al-Quran, usul fikih, tarik Islam, taklim muta'alim, sampai ilmu nahwu. Namun, tak jarang menyuguhkan juga kajian kritis keislaman untuk merespon isu-isu yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Hal lainnya yang tidak kalah menarik adalah adanya rubrik khusus yang menyajikan ngalogat kitab kuning yang merupakan tradisi pesantren di Tasikmalaya. Selain itu, media-media Islam tersebut menjadi corong pemikiran para kiai. Tak jarang juga menjadi ruang diskusi terbuka antara ulama. Beberapa polemik antar ulama di Tasikmalaya yang sempat menyita perhatian halayak sepanjang pertengahan 1930-an, diantaranya adalah masalah gelar ulil amri terhadap bupati, doa untuk bupati dalam khutbah Jumat, penetapan hari Lebaran 1935, dan rad agama. Perkembangan media Islam di Tasikmalaya ini mencerminkan tingginya gairah intelektual para kiai di era kompeni.